Yo, selamat datang di Freaks Channel. Pertama, gue akan memberikan kabar yang kurang menyenangkan terkait dengan Siu. Pertengahan November sudah berlalu, tapi Tower of God belum kunjung rilis chapter terbaru. Mungkin sebagian dari kalian sudah pada tahu ya, kalau Siu mengalami cedera di area pergelangan tangannya, sehingga Siu harus menunda perilisan chapter terbaru Tower of God yang seharusnya rilis pada pertengahan bulan November ini. Ya, sepertinya itu menunjukkan kalau kondisi Siu belum benar-benar prima seutuhnya. Siu sendiri mengatakan chapter terbaru akan rilis dalam beberapa minggu ke depan jika tidak ada masalah besar lainnya. Terlepas dari itu, kali ini gue akan membahas dua karakter yang cukup menarik, juga duo favorit gue, yaitu Nobik dan Khunran. Oke lah, tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja. Pertama, gue akan membahas Nobik terlebih dahulu. Nobik ini pada awal kemunculannya, dia merupakan seorang regular tingkat E yang berada di jajaran 10 besar. Yang artinya tentu saja dia cukup kuat. Tidak hanya itu, mengapa Nobik bisa sekuat itu? Karena latar belakangnya pun cukup istimewa. Dia ini berasal dari cabang keluarga H. Dengan kata lain, Nobik merupakan salah satu regular dari 10 keluarga agung. Lalu teknik-teknik yang digunakan oleh Nobik juga memiliki nama Hyrule Style. Dengan kata lain, mungkin nama cabang dari keluarga H di mana Nobik berada ini bernama dan merupakan keluarga Hyrule. Lalu berikutnya ada juga fakta unik bahwa Nobik ini merupakan seorang yang paling jago masak di timnya Khun. Namun Nobik memasak hanya jika ada hari spesial saja di dalam tim. Maka dari itu, anggota tim yang lain selalu berusaha menambahkan hari spesial di tim mereka agar bisa menikmati masakan Nobik. Berikutnya untuk penampilannya sendiri, Nobik ini memiliki perawakan yang cukup besar dan berkulit pucat. Ditambah dengan mata merahnya dan ekspresinya yang selalu dingin, membuat Nobik benar-benar mengintimidasi untuk para regular biasa. Lalu tidak hanya penampilannya yang mengintimidasi, kepribadiannya pun juga mencerminkan penampilannya. Nobik ini merupakan karakter yang tenang, kalem, dingin, dan juga tidak banyak basa-basi. Tapi terlepas dari semua sikap buruknya itu, Nobik ini adalah orang yang paling tenang dan paling bisa berpikir jernih di antara anggota timnya yang lain, tidak termasuk Khun Agoro Agnes. Nobik selalu berhati-hati dan dapat cepat beradaptasi dengan situasi-situasi tak terduga. Maka dari itu pula Khun Agoro pun lebih memilih Nobik dibandingkan Ran untuk menjadi pemimpin tim menggantikan dirinya. Namun sayangnya karena Nobik ini memang bisa dibilang kuat dalam akal maupun fisik, apalagi dia berasal dari 10 keluarga agung, Nobik seringkali berakhir ceroboh dengan meremehkan seseorang yang berada di bawahnya. Contohnya pada saat kejadian di stasiun Emhan, Nobik berhasil ditipu oleh salah satu kroco di sana. Selanjutnya untuk kemampuannya sendiri, sebagai seorang yang berasal dari keluarga H, tentu saja yang pertama adalah daya tahan tubuhnya yang luar biasa. Setiap kali ada pertarungan yang melibatkan Nobik dan Ran, walaupun tak jarang mereka kena hajar juga, namun Nobik ini jarang terluka parah. Bahkan ia relatif baik-baik saja dalam setiap pertarungan yang ia alami, seperti ketika ia terkena tendangan telak dari anak, atau ketika ia bertarung dengan Horyang dan Kasano. Lalu sebagai anggota dari keluarga H, Nobik juga memiliki Shinsu berwarna merah, dan tentu saja lengkap dengan teknik-teknik pengendalian Shinsu khas keluarga H. Tapi dengan dirinya yang merupakan anggota dari keluarga H yang terkenal dengan fisik kuatnya, di dalam tim sendiri Nobik ini menduduki posisi spare barrier. Walau dalam beberapa situasi ia juga kadang ikut menyerang dan menjadi fisherman. Dan berikutnya untuk Khunran, seperti yang kalian tahu, Ran ini berasal dari salah satu 10 keluarga agung, keluarga Khun. Namun dia bukanlah anak sembarangan. Khunran ini merupakan seorang direct line dari Khun Edwan dan merupakan adik kandung dari top ranker 100 besar, juga seorang putri Zahard papan atas, yaitu Khun Mashani Zahard. Namun dikatakan tujuan akhir Ran sendiri adalah membunuh Mashani Zahard, kakaknya. Tak diketahui mengapa Ran ingin melakukan hal tersebut. Untuk penampilannya sendiri, Ran ini terlihat sangat muda. Ia memiliki perawakan seperti bocah pada umumnya dengan rambut dan mata berwarna biru khas keluarga Khun. Sedangkan untuk kepribadiannya, Khunran ini sangat pendiam dan tak banyak berbicara seperti partnernya, Nobik. Namun Ran ini berada di level yang lebih ekstrim lagi. Ran merupakan seorang yang benar-benar tak banyak basa-basi dan sangat berbahaya. Ganggu Ran sedikit saja, maka nyawa taruhannya. Yap, Ran ini tak akan segan untuk membunuh dan menyerang siapapun, mau itu lebih kuat ataupun lebih lemah darinya. Jika Ran sampai dibuat kesal, dia akan langsung menyerang tanpa berpikir dua kali. Maka dari itu Ran ini memberikan klasifikasi terhadap setiap orang yang ia temui ke dalam 6 level. Sedikit mengganggu, cukup mengganggu, menyusahkan, sangat menyusahkan, terlalu menyusahkan, dan ingin membunuhnya. Bahkan tak ada satupun orang yang tidak mengganggu bagi Ran. Dan level-level tersebut bukan omong kosong belaka.
Contohnya pada saat di stasiun Nemhan, Ari Ineta membuat Ran kesal, dan alhasil Ran benar-benar membunuh Ari Ineta. Lalu sebenarnya Nobik juga merupakan orang yang berada di level terlalu menyusahkan bagi Ran, karena Nobik selalu menantangnya kapanpun ada kesempatan. Satu-satunya alasan Ran membiarkan Nobik tetap hidup dan menaiki menara bersamanya adalah karena masakannya. Lalu selain itu, Ran juga sangat ceroboh dan terlalu percaya diri. Bukan karena dirinya bodoh, melainkan karena dirinya sangat kuat. Secara kasar, sebagai seorang direct line dari keluarga Khun, satu-satunya ancaman bagi Ran hanyalah Purtizar saja. Maka dari itu, Ran seringkali langsung menyerang musuh tanpa melakukan persiapan apapun, yang seringkali hal tersebut berujung dirinya balik dihajar oleh lawan. Namun walau dengan semua kepribadian buruknya itu, sebagai seorang yang berasal dari keluarga Khun, Ran ini tetap memiliki kecerdasan yang tinggi. Walaupun dia sangat barbar dan ceroboh, tapi seringkali ia membuat keputusan yang tepat ketika Nobik mengusulkan sesuatu yang terlalu menyimpang. Contohnya saat Nobik dan Ran berada di tim Fug bersama Bam. Di sana Bam memberikan kebebasan pada Nobik dan Ran. Namun setelah itu Nobik kemudian berniat untuk kabur dari Fug. Namun Ran tidak menyetujui hal tersebut dan lebih memilih untuk mengikuti arahan Bam. Berikutnya untuk kemampuan Ran, tak usah ditanyakan lagi. Sebagai seorang direct line, apalagi dari keluarga Khun, tentu saja ia sangat kuat. Ia berada di jajaran 5 besar regular tingkat E terkuat. Bahkan Khun Ran ini bisa dibilang setara atau lebih kuat daripada anak Zahard. Pada saat Arc Workshop, Khun Ran sempat bertarung dengan anak di sana, dan Ran sukses memojokkan anak. Namun sayangnya di detik-detik akhir kemenangannya, Ran malah terpancing oleh anak dan akhirnya seperti yang kalian tahu, keduanya kalah karena kejanggalan tak terduga. Lalu Ran sendiri menjadi seorang regular sepertinya di usia yang sangat muda. Dalam kilas balik Ran, ada seseorang wanita yang kemungkinan Maseni Zahard mengatakan bahwa cukup mengejutkan anak sekecil Ran sudah menjadi regular, yang artinya Ran ini memang sangat berbakat. Tapi terlepas dari itu, untuk kekuatan Ran sendiri, pertama ada pertahanannya. Sebagai seorang regular dari keluarga Agung Khun, pertahanan Ran tentu saja sudah berada di atas rata-rata para regular biasa. Ditambah dengan garis keturunannya sebagai direct line dari Khun Edwan, pertahanannya bahkan berada di atas rata-rata anggota keluarga Khun pada umumnya. Terbukti dengan Ran yang mampu menahan serangan langsung dari Ari Ineta, seorang regular dari keluarga agung terkuat, keluarga Ari, hanya dengan kemampuan fisiknya saja. Berikutnya tentu saja ada kemampuan pengendalian Shinsu-nya. Dalam hal pengendalian Shinsu, Ran ini bisa dibilang sudah berada di level yang berbeda dengan para regular biasa. Dia dapat mengeluarkan banyak serangan-serangan destruktif dengan teknik-tekniknya. Ran sendiri mewarisi Shinsu sifat petir dari Khun Edwan. Namun seperti yang pernah gue sebutkan, Khun Edwan muda pernah mengatakan bahwa dirinya memiliki 3 sifat Shinsu, yaitu petir, es, dan satu lagi tak diketahui. Lalu terkait dengan hal itu, beberapa kali Ran terlihat dapat mengeluarkan semacam awan badai. Salah satu contohnya pada saat melawan anak di Arc Workshop. Entah itu merupakan salah satu teknik pengendalian Shinsu petirnya, atau itu merupakan sifat Shinsu yang sepenuhnya berbeda. Yang menurut gue pribadi sih, itu mungkin sifat Shinsu ketiga yang dikatakan oleh Khun Edwan. Karena sebagai seorang direct line, rasanya tak mustahil dan memang seharusnya untuk Ran memiliki bakat yang lebih besar dibanding anggota keluarga Khun lainnya. Lalu bukan hanya itu, Ran juga dapat menciptakan dan menggunakan teknik redan, atau biasa disebut sebagai pil petir. Teknik tersebut merupakan teknik yang berbahaya dan merupakan salah satu teknik pamungkas dari keluarga Khun. Jika seseorang tak kuat saat memakan pil petir, maka pil tersebut akan balik menyetrum dan membunuh penggunanya. Maka dari itu, hanya beberapa orang saja yang dapat menggunakan teknik tersebut di keluarga Khun. Dengan fakta bahwa Khun Ran dapat menggunakan teknik tersebut di level regular tingkat E dan di usia yang sepertinya masih muda, sudah cukup membuktikan bahwa Ran ini bukan regular sembarangan, bahkan di antara keluarga Khun. Lalu berikutnya, seperti yang gue bilang sebelumnya, walaupun Ran ini sangat barbar dan selalu asal serang tanpa persiapan apapun, tapi Ran ini sangat cerdas dalam pertempuran. Bahkan Khun Agora Ignis pun mengakui kemampuan Ran yang satu ini. Ran selalu dapat melihat kelemahan musuh dengan cepat dan dapat langsung mengeksploitasinya. Contohnya ketika ia melawan anak di Arc Workshop, Ran menyadari bahwa kelemahan anak adalah harga dirinya. Dan dengan informasi tersebut, Ran langsung dapat memprovokasi dan memojokkan anak dengan cepat. Lalu dalam tim sendiri, Khun Ran ini menduduki posisi Fisherman. Yap, berbanding terbalik dengan Nobik, di mana ia yang memiliki fisik kuat seorang H menjadi seorang Spare Barrier, yang mana sebenarnya keluarga Khun itu terkenal akan kemampuan alaminya sebagai seorang Spare Barrier.
Contohnya Kun Aguero Ignis saja yang notabene-nya bukan tipe petarung, ia tetap tak dapat menutupi bakat bawaan dari keluarga Kun sebagai seorang spear barrier. Tentu saja apalagi dengan Kun Ran. Serangan jarak jauh adalah keahlian sejati Ran. Dalam kondisi-kondisi tertentu, Ran seringkali berganti posisi dengan Nobik dan mengambil alih posisi spear barrier-nya, dan terbukti ia sangat kuat. Ya, intinya Kun Ran ini merupakan regular yang sangat kuat. Melawan Ran dari jarak dekat bukanlah pilihan yang bagus dan sangat berbahaya. Melawan Ran dari jarak jauh artinya kematian. Seperti kata seseorang yang berada di kelas balik Ran, hanya masalah waktu saja untuk Ran menjadi seorang high ranker. Berikutnya tentu saja tidak lupa dengan Nobik. Walaupun dia hanya berasal dari cabang keluarga H saja, namun kemampuannya tak bisa diremehkan sedikit pun. Terbukti ia masuk ke dalam 10 regular terkuat tingkat E. Lalu dalam tiap pertarungan yang mereka lalui pun, Nobik jarang sekali terluka karena kemampuan fisiknya sebagai H. Jadi Nobik dan Ran ini merupakan duo yang sangat kuat. Menjadi seorang ranker hanya masalah waktu saja bagi mereka. Dan yang terakhir untuk sepak terjang Nobik dan Ran sendiri, Nobik dan Ran ini pertama kali diperlihatkan pada awal-awal chapter di season 2, di mana mereka berada di tim yang dibentuk oleh Kun Aguero Ignis. Tak diketahui bagaimana mereka dapat berakhir di tim Kun. Namun khusus untuk Ran ini telah mengenal Kun Aguero Ignis sebelumnya ketika ia masih berada di dalam keluarga Kun. Sehingga mungkin Ran cukup percaya pada Kun. Lalu Kun sendiri pada saat itu memberikan tugas pada seluruh anggota timnya untuk menjadi pengawas dan pagar bagi Rahel. Karena saat itu Kun sudah tahu bahwa Rahel merupakan pengkhianat sejati Bam. Kun sendiri menawarkan bahwa ia akan mengabulkan apa saja permintaan anggota timnya ketika ia sudah menjadi kepala keluarga Kun nanti. Lalu berikutnya Kun pun berniat untuk menangkap Kasano atau dikenal sebagai lengan kanan sang iblis. Namun sayangnya di sana Kun dijebak dan dihianati oleh rekan setimnya yang lain, sehingga Kun dianggap terbunuh. Sementara Nobik dan Ran masuk ke dalam tim Fug atas keinginan Bam. Karena saat itu Bam melihat bahwa Nobik dan Ran merupakan teman dari sahabat lamanya, Kun. Lalu berikutnya setelah Nobik dan Ran masuk ke dalam tim Fug, perlahan mereka pun mulai mengetahui hubungan Bam dan Kun, serta masa lalu Bam juga. Hingga akhirnya Nobik dan Ran pun memutuskan untuk membantu Bam. Singkat cerita, seperti yang kalian tahu, Bam pun berhasil terbebaskan dari cengkeraman Fug di akhir Arc Workshop. Nah, sejak saat itu, karena Kun juga menyadari bahwa Bam masih hidup, kemudian ia pun akan kembali menaiki menara bersama Bam. Sementara tim lamanya, Kun jadikan sebagai tim cadangan dan akan menaiki menara secara terpisah. Di sana Kun juga memberikan tugas pada tim lamanya untuk menemukan Rahel dan Kasano, juga mengeliminasi semua rekan-rekannya. Ya, untuk berikutnya seperti yang kalian tahu, tim Ran dan tim Kun kembali bertemu lagi di arc awal kereta neraka. Di sana mereka sukses menemukan Kasano sekaligus dengan Rahel. Namun sayangnya dengan berbagai drama yang terjadi di sana, tim Kun, tim Ran dan juga Bam gagal menangkap Rahel juga Kasano. Setelah itu tim Kun kembali terpecah dan melanjutkan menaiki menara secara terpisah. Hingga akhirnya mereka pun kembali bertemu di stasiun Emhan. Dan kali ini lengkap dengan tim Shibisu. Singkat cerita, setelah berbagai drama di stasiun Emhan, tim Ran dan tim Kun pun berencana untuk bersama kembali dan menaiki kereta neraka untuk memburu Rahel juga Kasano yang ada di sana. Namun tak diduga, terjadi pertempuran hebat antara Yuri dan Slayer Karaka di dekat pintu masuk kereta, sehingga saat itu area di sekitar sana menjadi sangat berbahaya untuk para regular. Akhirnya Kun pun memutuskan hanya orang-orang yang sehat saja yang boleh ikut ke kereta neraka. Namun sayangnya karena saat itu Ran terluka cukup parah, tim Ran pun akhirnya tidak jadi ikut ke dalam kereta neraka. Dan hingga cerita saat ini, di season 3 Ran beserta yang lainnya belum diperlihatkan kembali. Nah, mungkin kurang lebih itulah pembahasan mengenai Kun Ran dan Nobik ini. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, share, subscribe kalau suka, komen bila ada kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.